Woi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun sobat goes dadakan berada. Berjumpa lagi dengan Miko di goesdadakan.cc. Dan kali ini melaporkan dari Jakarta Timur, tepatnya di Pacuan Kuda Pulau Mas atau Jakarta Equestrian Park. Wah, asik ini tempatnya lur. Nah, pagi ini kita akan goes dan sedikit ngonten sesuai dengan judul pokoknya nanti ya. Kita bersama dengan salah satu sahabat kita. Siapakah dia? Langsung saja kita lihat. Ini dia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Restu Prasetyo. Kita berdua nih goes sama Sakinah Mawadah Walah. Berdua doang kita nih. Kebetulan saya bersama Pak Restu ini penguasa dari Pulau Mas Loop ini. Kita berada di Jakarta Timur, betul begitu Pak Restu ya? betul. Kita ngelup di mana ini namanya Pak? Pulau Mas Loop. Pulau Mas Loop ini jadi waktu zaman Covid dulu rame banget di sini Pak ya. Iya benar. Sekarang ini gimana Pak kondisinya sekarang di sini? Begitu rame sih, cenderung sepi. Tapi ada aja yang goes di sini ya? Ada aja. Ada aja. Nah, beliau ini memang penguasa sini yang megang komnya dengar-dengar ya. Nah, kita berdua akan goes di sini, kita mencoba loop. Di sini ada berapa loop Pak? Ada loop luar sama loop dalam. Nah, kita coba dulu yang loop luar dulu ya. Loop luar ini sekitar berapa kilo? 10 kilo ada? Kayaknya Serius? serius kayaknya. Ya. Coba aja nanti. Kita coba loop luar dulu, kemudian kita coba loop dalam juga. Kita tinjau nanti berapa kilometer. Dan di ujung video jangan lupa saksikan terus karena kita akan sedikit review. Ini dia sepeda juara dan sepeda pembalap murni ini. Oke lor, jangan kemana-mana, tetap saksikan goesdadakan.cc. Oke lor, ini kalau loop luar kita keluar ke jalan apa nih Pak namanya Pak? Ini jalan Pulau Mas. Jalan Pulau Mas, kita lewat MRT ini ya? LRT. LRT. Kolongnya stasiun LRT Equestrian Pulau Mas. Kita menuju ke arah Kelapa Gading, tapi nanti kita belok kiri. Ini kalau ke depan kita Kelapa Gading, belok kiri kita belok kiri. Yuk, belok kiri kita. Ini udah Ahmad Yani ya? Ya, ada Ahmad Yani. Ahmad Yani. Itu di depan pintu tol. Ini flyover. Kita lurus lagi dan belok kiri lagi nanti balik ke Pulau Mas loop kecilnya. Oke, kita harus berhati-hati di sini karena ada mobil di belakang. Harus ekstra waspada. Perhatikan sekitar Anda. Ya, berbelok ke kiri lagi. Masuki loop Pulau Mas kecil. Hati-hati ada perempatan. Gas lagi. Dan kita juga harus waspada di sini banyak speed bump ya. Juga banyak copet. Iya betul, hati-hati di sini juga terkenal banyak copet. Karena menjelang Lebaran lur. Terlebih mendekati Lebaran harus ekstra hati-hati ya. Waspadalah, waspadalah. Buat sedulur semua yang pengen ngelup di Pulau Mas, bisa memarkir kendaraannya di dalam sini. Tuh banyak yang parkir tuh di dalam gedung equestriannya. Dan kita bisa langsung ngelup di luar ini. Nih ada gambar kepala kuda nih. Pacuan kuda lah memang ini. Aspalnya juga bagus nih. Mulus kayak pantat bayi. Iya. Kalau tadi loop besar kita kan perempatan ke kiri nih lur ya. Sekarang loop kecil kita ke kanan arah Cempaka Putih Senen. Hati-hati persimpangan, selalu waspada. Oh ini hati-hati juga nih speed bump yang cukup lebar. Sampai di ujung lagi mendekati Ahmad Yani kita putbal alias putar balok, putar balik. Nah, ngelupnya gini-gini aja lur.
Ternyata kalau yang di dalam tadi loopnya cuma 7 kilo Pak. Ya betul. Kalau yang di luar 7 kilo, kalau di dalam ya berarti cuma 3 kiloan. Kalau mau 30 kilo ya 10 kali ngelup yang dalam nih. Jadi hamster. Bukan. Tapi lebih aman kalau mau yang belajar sepeda lebih aman. Oh betul juga. Cuman waspada sama speed bump dan tetap waspada copet. Enak tapi banyak hijau-hijaunya. Ya, informasi juga buat teman-teman semuanya, di Pulau Mas ini ada bengkelnya orang Kawakan. Itu tadi bengkelnya siapa Pak? Bengkelnya Mas Wawan. Wawan Frianto. Mekanik kencang juga itu. Kalau teman-teman mau servis sepeda di sekitar Jakarta Timur, bisa ke beliau langsung. Alamannya di Pulau Mas itu Jalan Tener Raya nomor 10 kalau nggak salah. Terpercaya lur, buktikan sendiri. Dia jebolan mekanik salah satu bengkel yang besar juga di Jakarta ini. Dan juga dia standby terus tiap hari di situ. Kalau pagi dia goes, kalau malam dia lembur kerjaan. Dibantu dengan adiknya juga, Pak Puguh. Shoutout buat Pak Puguh itu nyeting sepeda ini juga Mas ya? Ya. Ini settingan Mas Puguh dan Mas Wawan. Mantap, langsung podium ya? Langsung. Podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, sobat Goes Dadakan dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Miko dan di sebelah saya sudah ada sang Iron Man. Wih, tepuk tangan virtual untuk teman kita di sini, Bapak Restu Prasetyo. Wah, sebuah kehormatan Pak. Selamat datang di vlog abal-abal ini. Ya, kita sebelum mereview sepeda beliau ini, kita akan mengenal dulu lebih jauh tentang Pak Restu Prasetyo ini. Apa kabar Pak Restu? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Masya Allah. Beliau ini manten nanyar, pengantin baru. Wah, kemarin Desember 2024 kemarin Pak ya menikah ya? Oh Januari dong. Oh Januari ya? Oh sorry Januari. Iya, menikahnya nggak abal-abal di Bali karena kebetulan nyonya juga orang sana Pak ya? Benar sekali. Iya, beliau ini atlet sesungguhnya lur. Saya kenal beliau ini circa 2020 pada saat Covid. Sudah kencang dan sekarang makin ngeri. Makin ngeri ini. Makin ngeri. Coba ditunjukkan topinya Pak atasnya nih. Ironman Australia, kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng. Kesibukannya apa nih Pak akhir-akhir ini? Ya sibuk puasa aja, memperbanyak ibadah. Karena olahraga pun harus dibarengi dengan ibadah kan. Karena kita sejatinya berolahraga itu sehat untuk beribadah tujuannya. Ah benar, itu benar. Jangan sampai kita capek-capek olahraga tapi sakit, mati masuk neraka kan. Innalillahi. Luar biasa. Ini jadi vlog tausiah ya. Harus tuh ya selain bersepeda kesibukannya apa lagi? Ya kebetulan saya karyawan swasta juga ya. Oh ya. Masih ikut orang begitu berarti? Masih ikut orang. Suatu saat akan jadi bos insya Allah ya. Ikut bapak saya sendiri. Orang dalam lur ternyata. Selain olahraga bersepeda tentunya kalau Ironman ini kan triathlon ya sebenarnya ya. Ya, triathlon. Hobinya selain sepeda lari juga, renang juga ya. Oke. Nah, itu bagi waktunya gimana sih? Kok bisa bagi waktunya tentunya nggak bisa kayak cyclist pada umumnya ya. Kan kalau cyclist itu full 1 minggu gitu kan. Kalau triathlon itu emang harus disiplin bagi waktunya dalam seminggu itu harus ada renang, ada lari, ada sepedahan gitu. Jadi nggak bisa sepedanya doang itu yang dilatih. Jadi harus melatih kesemuanya karena yang dilombakan di triathlon itu tiga-tiganya ya. Nggak bisa cuma salah satu aja dimentokin itu. Bisa Ya. Nah,
buat teman-teman yang belum paham nih, Ironman itu cabang triathlon yang tersendiri atau gimana sih? Boleh dijelaskan sedikit? Ironman itu sebenarnya jarak di triathlon sih. Kalau Ironman itu jarak terjauhnya. Karena kalau di triathlon itu ada sprint distance, ada standar distance, terus mulai ultranya tuh yaitu half Ironman sama full Ironman gitu sih. Oh, ada juga half Ironman gitu ya? Oh. Nah, kalau yang Ironman sampai ikuti kemarin terakhir di Australia ya? Itu jaraknya berapa aja tiap ini kategori? Kalau yang di Australia kemarin kebetulan saya ikut full. Nah, jarak pertamanya itu di leg awal itu renang itu di 3,8 kilo. Terus dilanjut sama sepedahannya itu 180 kilo. Terus lanjut lari itu full maraton 42 kilo. Full maraton, sepedahan 180 kilo, renangnya 3,8 kilo, hampir 4 kilo lah. Di laut lepas atau laut di lepas. Wow. Tergantung tempatnya sih. Kadang ada di kayak danau gitu atau di laut lepas. Yang jelas bukan di kolam cetek ya? Bukan dong. Kalau itu beda lagi. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, itu kemarin ada hasilnya tuh yang di Ironman tuh. Kebetulan untuk yang kemarin itu kan event full Ironman pertama saya. Jadi alhamdulillah walaupun waktunya nggak sesuai target, tapi ya cukup bagus lah. Apapun itu kita harus appreciate karena nggak semua orang bisa mengikuti Ironman lor. Hanya orang-orang terpilih tertentu dan dengan mental baja yang bisa ikut Ironman. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Rusdi. Saya mungkin renang aja itu langsung tepar karena nggak pernah latihan sih ya. Oh ya pakai. Beliau ini juga kita lihat banyak sekali prestasinya, ya. Prestasinya yang pertama apa sih nih Pak? Nanti sekalian kita sebutkan, kita tampilkan di sini sambil disebutkan Mas Restu. Yang pertama itu di tahun 2003 itu saya ikut duathlon di Kalimantan Selatan itu saya podium 5 di S Group waktu itu. Terus di 2024-nya di Kalimantan Selatan juga itu saya dapat podium 1 di S Group juga di Kalimantan Selatan. Kalau boleh tahu age groupnya umur berapa sih sekarang? Saya umur 32. 32. Wah, ini kita lihat prestasinya beliau ini banyak banget, membanggakan sekali. Dan ini full disupport sama pasangan juga ya? Alhamdulillah disupport. Wah, keren sekali, Lur. Oh ya, sebelumnya selain goes event-event Ironman seperti itu, kan banyak yang diikuti nih. Iya, benar. Rutinitasnya goes di mana aja nih? Rutinitasnya untuk goes sih biasa saya di Dalkot. Kebetulan saya ada cycling club sendiri namanya Kuda Putih Cycling. Ini dong. Ini bajunya. Wah, KPCC ini salah satu yang cukup suka ugal-ugalan di jalanan dalam kota Jakarta ya. Iya. Dan cukup disegani lah. Seperti itu ya. Ikut KPCC narik juga ya, Mas ya? Iya. Cukup sering narik juga. Narik peloton. Nah, ini sepeda yang dipakai sehari-hari di Dalkot juga ya? Iya benar ini. Tapi kalau untuk settingan triathlon juga pakai ini? Triathlon pakai ini. Tinggal ada part juga nih namanya clip on. Cuman saya nggak pasang. Tanduk yang di depan itu ya? Tanduk di depan itu. Kalau triathlon pasti pakai itu? Pakai itu. Selebihnya pelek kayak gini? Triathlon untuk jarak jauh ya. Kalau jarak pendek saya biasanya nggak pakai sih, cukup. Udah kayak gini aja udah? Polosan begini ya? Iya benar. Oke, mantap. Nah, kita langsung masuk ke spek sepedanya lor ya. Dari atas dulu seperti biasa. Kita lihat di sini ada sadelnya, bisa disebutkan sadelnya Pak? Sadelnya ini saya pakai Selle Italia ukuran 135. 135 karbon. SLR karbon ya. Oke, dan selanjutnya ini seat postnya masih dari hologram, bawaannya Cannondale. Karbon juga ya? Karbon juga. Terus kita sedikit ke depan, stemnya juga masih dari hologram. Kebetulan ini bahannya karbon juga. Karbon juga ya? Karbon juga. Oh, tapi cukup tebal dan integrated juga ya? Integrated. Terus ini partitnya nih ganjen ini. LV ya? LV. Kemudian untuk frame setnya sendiri Cannondale Super 6 Evo. Super 6 Evo. Tahun 2019 2020 lah, saya lupa. Oke, ini yang high mode bukan? High mode. Cuman mode. ini karena ada di repaint logo high mode itu udah hilang. Oh, yang high mode lor. Jadi ini sekali lagi apapun sepeda kalian pastikan
yang tipe tertingginya ya kalau ada dananya. Karena yang tipe tertinggi tidak akan pernah salah, Lur. Dan kalau boleh tahu size-nya berapa, Mas? Size-nya 51. Untuk tinggi sampean berapa? Tinggi saya itu 175. 175 tingginya. Berat badan berapa? Berat badan saya sekarang 58. 58. Memang badan-badan triathlon yang cocok yang seperti ini, Lur. Oke, kita berlanjut. Dari tinggi 175 pakai size 51 ini agak undersize sebenarnya ya. Ya, emang saya kepengen undersize sih supaya lebih agresif. Nice. Bagus ya penworknya ya. Repaint di mana? Di Paint My Bags. Paint My Bags. Oh, punya teman sendiri juga ya. Teman sendiri juga. Oke, kita masuk sekarang ke grup setnya, Pak. Grup set. Grup setnya ini Ultegra DI itu 12 speed, betul? Benar, Ultegra 12 speed. Oke, dan kita lihat di sini chainringnya cukup besar, Lur. 5439 ya? 5439. Benar. Dari rotor mereknya. 5439. Untuk sprocketnya ukurannya? Sprocketnya aku pakai 1130. 1130. Ini ya karena triathlon itu juga ada medannya macam-macam ya. Nah, Jadi yang safe segini aja ya. sing. Dalko Jakarta, becek-becekan jalan darat, datar masih enak. Si Yana Pakai nanjak juga. Nanjak berat dikit Pak. Ya nggak terlalu keteteran lah artinya ya. Iya. Terus itu bukan masuk PW itu ya? Pakai Bukan, ini cuman aku ganti Pulinya aja ya? Pulinya aja nih kan. Oh, pulinya pakai apa itu, Mas? Pakai strummer Strummer. Iya. Seramik. seramik. Oke. Dan lanjut kita ke pedalnya. Di sini pedalnya pakai power meter ini ya. Power meter dari Favero Asioma. Asioma yang Uno atau dua nih? Yang Uno Oh, kebetulan. yang Uno. Ya. Yang Uno aja bisa podium loh. Apalagi pakai yang duo. Belum tentu podium. Belum tentu podium. Dan terakhir kita bahas di wheelsetnya ini dapat pakai hand ya. Han. Hand. Belang ini lebarnya ya. Profil lain depan tuh pakai 35, yang belakang aku pakai 45 apa 50 ya ini ya. Mungkin sekitar 45 lah ini. 45 ya? 45. Belang, jadi depannya lebih kecil, lebih pendek daripada yang belakang ini. Tipikal all rounder. Throttle cage-nya pakai apa nih, Pak? 3T. 3T. Betul, 3T ya. Oh iya, tadi bannya pelek hand dibalut dengan ban Continental GP 5000 ukuran 25. 25 clincher. Clincher. Kenapa kok pakai clincher nggak pakai tubeless atau tubular? Kena nggak suka aja. Lebih suka pakai clincher aku. Oh, gitu ya. Nah, Banyak yang bilang lebih nyaman pakai itu nggak pengen nyoba. enggak. Lebih nyaman pakai clincher kalau. Oh, lebih nyaman pakai clincher, sama lah kalau gitu. Apalagi yang belum kita bahas ini, Pak, di sini, Pak? Oh iya, ini sepeda ini disc brake. Padahal ini beliau penggiat rim brake dulu sebelumnya. Ya, enggak. Isu. Apa itu nih? Untuk apa itu rim brake? Rim brake mania. Mantap. Ya, ini untuk spek seperti ini, Pak. Berat sepedanya berapa? Sekitar 8 kiloan lah. 8 kilo ya? 8 kilo, cukup berat ya. Karena ini settingannya bukan untuk climbingan ya. Bukan. Padahal bodinya beliau nih climber banget loh, tipis gitu. Dulu teman saya nanjak ini kemana-mana, sering long ride dulu kita ya. Sering long ride dulu sama Mas Dika ini. Iya, Kebetulan saya dikawerin terus sama Mas Dika kan. itu dulu. Sekarang ya Ya. kebalik ya. Kemudian untuk merakit sepeda dengan spek seperti ini, Mas Restu, kita kira-kira butuh budget berapa sih? Boleh di-spill nggak sih? Budgetnya ya masih under 100 lah ya. Masih di under 100 ya, nggak sampai jual rumah atau jual ginjal ya? Nggak sampai ya. Nggak mau disebutin exactnya berapa nih? Cukup membahayakan untuk Ya kalau gitu nggak usah, nggak apa-apa. Baik, mungkin untuk speknya itu aja yang bisa kita bahas. Terus supaya nggak terlalu lama videonya ini, Masters tuh ada nggak dua patah kata untuk disampaikan ke viewersnya Goes Dadakan yang nggak seberapa ini mungkin? untuk viewersnya Goes Dadakan yang belum atau yang mau mulai sepedahan, boleh dimulai, jangan takut gitu loh. Karena sepedaan itu sehat. Atau mungkin ada yang mau coba triathlon, boleh dicoba. Nah,
Bersedia nggak Mas di kontak nanti langsung ke Instagramnya? boleh dong. Langsung Instagramnya boleh ya? Boleh. Yang mau nanya langsung beliau tentang triathlon, tentang Ironman, monggo. Kerso. Orangnya baik hati, tidak suka Tidak sombong dan tidak menyolong. dan Ya. rajin menabung. Amin. Nabung juga buat upgrade kan. Oke. Terima kasih Pak Restu atas waktunya. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga kita bertemu di waktu yang bahagia lainnya. Oke. Buat teman-teman tetap saksikan Goes Dadakan. Sehat selalu, salam satu jiwa. Salam dua pedal dan Pedal. ayo tetap mancal bersama Goes Dadakan. Goes Dadakan OTW.